Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'mati rabbika faminallah. La haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Novia Nursibah dari PHI 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah hadis yang ada korelasinya dengan tujuan pendidikan. Hadis ini terdapat pada kitab Arba'in, hadis ke-18. Sebelumnya saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundub bin Junada wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Zabbal radhiyallahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmizi. Artinya, dari Abu Dzar Jundab bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya Ia akan menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik." Hadis riwayat At-Tirmizi. Baik, sebelum masuk ke dalam penjelasan tentang syarah hadis, sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang asbabul wurud dari hadis ini. Nah, pada waktu itu Abu Dzar menyatakan keislamannya di kota Mekah, dan beliau juga berniat untuk tinggal di Mekah. Nah, tetapi Rasulullah tidak mengizinkan Abu Dzar ini tinggal di kota Mekah karena ada alasan tertentu yang tidak memungkinkan beliau untuk tinggal di Mekah. Nah, lalu turunlah hadis ini tentang takwa kepada Allah. Untuk syarah hadis ini saya ambil ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Artinya adalah bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, bertakwa itu adalah keharusan bagi setiap muslim. Nah, takwa di sini artinya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah wa'atbi'i sayyi'atal hasanata tamuha. Dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya Ia akan menghapuskannya. Misalkan kita tidak sengaja melakukan kesalahan atau melakukan sebuah maksiat. Nah, ketika kita tahu itu adalah sebuah keburukan, maka hendaknya kita langsung bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Dan yang kedua adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Nah, kita harus menjaga pergaulan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Adapun tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali dalam buku Abu Dinnata itu ada 5. Yang pertama itu adalah takwa kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua itu menggali dan mengembangkan potensi dan fitrah manusia. Yang ketiga adalah mewujudkan profesionalisme manusia untuk mengembangkan tugas keduniawiannya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia, dan yang kelima adalah mengembangkan sifat manusia yang utama sehingga menjadi manusia yang manusiawi. Tujuan pendidikan tersebut sangat ada korelasinya dengan hadis yang tadi saya bacakan, karena pada tujuan pendidikan yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, sebagaimana hadis tersebut ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan yang keempat, tujuan pendidikan keempat itu membentuk manusia yang berakhlak mulia, sebagaimana hadis tadi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Nah, hadis tersebut sangat ada korelasinya dengan tujuan pendidikan.
Nah, untuk itu nilai pendidikan yang dapat kita petik dari hadis-hadis ini adalah yang pertama itu tentang kita harus bertakwa kepada Allah, menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Yang kedua adalah senantiasa kita harus meminta ampunan kepada Allah, dan yang kedua adalah kita harus berakhlak mulia kepada sesama manusia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.